Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazala al-Qur'ana Ramadan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Pemirsa PKS TV yang dirahmati Allah. Di dalam bulan Ramadan ini, kita senantiasa menanti-nanti untuk berbuka. Kita sering mendengar bahwa berbuka sebaiknya dengan yang manis-manis. Walaupun dalam teks hadis, dalam nas hadis, belum ditemukan kata manis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyebut kurma atau air putih. Memang betul, sebaiknya kita membahas dari sisi kandungan glukosa di dalam buah kurma. Menurut seorang pakar, Dr. Gaga Irawan Nugraha, Master Gizi, Spesialis Gizi Klinis, beliau mengatakan, di dalam buah kurma terdapat glukosa atau fruktosa. Dan ketika seseorang berpuasa, sebetulnya badannya masih kuat sampai berbuka. Dan ketika kita sahur, masih terdapat 700 gram glukosa di dalam lever. Dan itu bisa bertahan sampai menjelang siang. Dan setelah siang, menjelang asar, maka glukosa itu diambil dari gluconeosis atau gula yang dipecahkan dari lemak-lemak di dalam otot. Beliau mengatakan demikian, karena glukosa itu diperlukan untuk konsumsi otak, di mana ketika kita saum, kekurangan asupan, otak kita meminta glukosa. Yang dalam kondisi normal, tidak puasa, glukosa diambil dari gula darah. Tapi ketika kita berpuasa, maka otak memerlukan glukosa yang diambil dari lemak otot yang disebut dengan gluconeosis. Sebetulnya ketika kita puasa masih sanggup bermain bola, hanya karena otak kita saja yang kekurangan glukosa. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya harus dibahas dari pendekatan keilmuan. Begitu juga seperti air. Ketika kita menyebut air, cenderung menyebut cairan. Padahal menurut seorang ilmuwan, air itu ketika diteliti di dalam laboratorium terdiri dari H2O. Ada hidrogen dan oksigennya. Sehingga kalau Rasulullah SAW bersabda, Al-ma'u tahur, air itu suci. La yunajisu bihi syai', dan tidak ada yang dapat mengotorinya segala sesuatu. Tentu saja ketika air itu berkomposisi H2O, itulah yang disebut dengan ma'an. Tapi ketika air itu bercampur dengan asam atau basa, sulfat atau nitrat, maka dia komposisinya tidak H2O lagi. Demikianlah Rasulullah SAW yang menyebutkan, karena Rasulullah SAW yuftiru ala rutubin qabla ayyusalli. Fa illam takun rutubun fatamaratun. Fa illam yakun tamaratun hasawatim mimma'in. Sesungguhnya Rasulullah SAW ketika berbuka, dia dengan kurma atau rutub sebelum sholat maghrib.
ketika tidak ada kurma, maka Rasulullah meminum dengan tamar, yaitu kurma kering. Kalau tidak menemukan kurma kering, maka Rasulullah SAW berbuka dengan air putih. Demikianlah apa yang disebut dengan berbuka dengan yang manis-manis. Sebetulnya karena kita memerlukan glukosa untuk kebutuhan tubuh kita. Demikianlah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Anas bin Malik oleh Abu Daud, Tirmizi, dan Ahmad dengan derajat hadis dengan sanad yang sahih. Demikianlah mudah-mudahan sedikit ilmu tentang bagaimana kita berbuka puasa dengan hal yang menyangkut glukosa di dalam buah-buahan. Dan sebetulnya hal-hal yang manis yang didapat dari buah-buahan itulah yang disebut oleh Rasulullah kurma. Dan hal-hal yang manis ketika kita dapatkan dari sebuah proses, apakah itu proses masak-memasak atau proses lainnya, maka itu menurut ilmu kesehatan kurang baik. Tapi yang disebut oleh Rasulullah SAW yaitu glukosa atau proses gluconeosis. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.